Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berkatnya sehingga kita bisa dipertemukan pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat, insya Allah. Tidak lupa kita salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Kepada yang terhormat Ibu Putri Kurnia Handayani MKOM yang mungkin menyaksikan ini dari mana saja ya beliau berada, serta teman-teman yang berbahagia di rumah dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan analisis penerapan tren AI menggunakan metode F kepribadian MBA online melalui website 1%. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ahmad Adi Kurniawan NIM 057, yang kedua Ahmad Alif Chandra Slamet dengan NIM 072, selanjutnya ada Muhammad Khairul Anwar NIM 078, lalu Muhammad Adi Nugroho dengan saya sendiri 083, lalu yang terakhir ada Rizky Alfa Eka Pratama dengan NIM 089. Materi pertama yang akan disampaikan oleh Kurniawan. Oke, untuk yang pertama yaitu pengertian expert system atau sistem pakar merupakan sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer agar komputer dapat menyelesaikan masalah seperti yang biasa dilakukan oleh para ahli. Sistem pakar yang baik dirancang agar dapat menyelesaikan suatu permasalahan tertentu dengan meniru kerja dari para ahli. Dengan sistem pakar, orang awam pun dapat menyelesaikan masalah yang cukup rumit yang sebenarnya hanya dapat diselesaikan dengan bantuan para ahli. Bagi para ahli sendiri, sistem pakar juga akan membantu aktivitasnya sebagai sistem yang sangat berpengalaman. Yang kedua yaitu 16 macam kepribadian MBTI. Yang pertama ada ISTJ, yang kedua ada ISTP, yang ketiga ISFJ, yang keempat ada ISFP, yang kelima INTJ, yang keenam INTP, ketujuh INFJ, yang kedelapan ada INFP. Selanjutnya, yang ke-9 ada ESTJ atau Extrovert Sensing Thinking Judge, yang ke-10 ada ESTP, yang ke-11 ada ESFJ, yang ke-12 ESFP, 13 ENTJ, 14 ENTP, dan 15 ENFJ, lalu yang terakhir ada ENFP. Oke, terima kasih Mas Adi. Selanjutnya metode penerapan expert system. Metode perencanaan sistem, peneliti menggunakan pendekatan prototipe model karena dengan metode pemecahan masalah ini, peneliti dan psikiater dapat saling berinteraksi selama proses pembuatan sistem sehingga peneliti dapat mengetahui kebutuhan yang diperlukan dalam problem. Selanjutnya, langkah-langkah untuk merancang sistem dengan menggunakan metode prototyping. 1. Identifikasi kebutuhan dasar. 2. Mengembangkan prototipe awal. 3. Review prototipe. 4. Revisi dan peningkatan prototipe. Selanjutnya, metode pemecahan masalah. Peneliti menggunakan metode forward chaining sebagai metode pemecahan masalah. Forward chaining merupakan fakta untuk mendapat kesimpulan atau conclusion dari fakta tersebut. Penalaran ini berdasarkan fakta yang ada atau data driven.
Metode ini dijalankan dengan mengumpulkan fakta-fakta yang ada untuk menarik kesimpulan. Dengan kata lain, prosesnya dimulai dari fakta-fakta yang ada melalui interface menuju suatu tujuan. Metode ini juga disebut menggunakan aturan if then, di mana premis if menuju conclusion atau then. Selanjutnya akan diberikan oleh Mas Wirul. Terima kasih Mas Rizky. Ya, kali ini kita akan masuk ke dalam teknik analisis data. Dalam melakukan proses analisis data, peneliti dapat melakukan dengan 3 cara, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam reduksi data merupakan suatu bentuk analisa yang menajam, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak diperlukan. Dalam penyajian data dibatasi sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bukan dalam penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan awal dalam penyajian data masih bersifat sementara dan akan mengalami perubahan apabila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Ya, kemudian kita masuk ke dalam teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dibagi menjadi 3, yaitu wawancara terstruktur, observasi langsung, dan studi pustaka. Kemudian yang terakhir adalah hasil evaluasi sistem. Peneliti melakukan evaluasi sistem yang peneliti buat dengan melakukan wawancara dengan tim psikiater 1%. Peneliti menjelaskan tahap pemakaian dalam aplikasi dan memberikan demo aplikasi secara langsung terhadap tim 1%. Setelah menjelaskan dan melakukan demo aplikasi, peneliti meminta kritik, komentar, dan saran terhadap fitur yang ada dalam aplikasi sistem bakar. Tim 1% memberikan tanggapan bahwa program sesuai apa yang mereka inginkan. Gambar-gambar disiapkan di dalam program sistem bakar juga menarik untuk masing-masing kepribadian. Berdasarkan wawancara evaluasi sistem dengan tim 1%, peneliti dapat menyimpulkan bahwa aplikasi yang peneliti buat mampu menghasilkan sistem bakar sesuai apa yang narasumber inginkan. Oke, selanjutnya manfaat dan batasan penerapan expert system akan disampaikan oleh saya. Manfaat dan batasan penerapan sistem. 1. Kemungkinan orang awam bisa melakukan pekerjaan kalau ahli. Yang kedua, bisa melakukan proses secara otomatis. Yang ketiga, menyimpan pengetahuan dan keahlian para pakar. Yang keempat, mampu mengambil dan melestarikan keahlian para pakar. Yang kelima, mampu dalam lingkungan yang jaya, memiliki kemampuan untuk bekerja dengan informasi yang tidak lengkap dan mengandung ketidakpastian. Kemudian tidak memerlukan biaya yang tidak digunakan, sedangkan pada para pakar semua memerlukan biaya sehari-hari. Yang terakhir, meningkatkan kapabilitas sistem komputerisasi yang lain. Untuk batasan sistem expert, yang pertama, biaya yang diperlukan untuk membuat, memelihara, dan mengembangkannya sangat mahal. Yang kedua, sulit dikembangkan. Hal ini erat kaitannya dengan ketersediaan pakar di bidangnya dan kepakaran sangat sulit diekstrak dari manusia. Yang ketiga, sistem pakar tidak 100% benar karena seseorang yang terlibat dalam pembuatan sistem pakar tidak selalu benar. Yang keempat, pendekatan oleh setiap pakar untuk suatu
situasi atau problem bisa berbeda-beda, meskipun sama-sama benar. Yang kelima, transfer pengetahuan dapat bersifat subjektif dan bias. Dan yang terakhir, kurangnya rasa percaya pengguna dapat menghalangi pemakaian sistem pakar. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang telah menyampaikan materi pada hari ini, dan terima kasih kepada teman-teman di rumah yang telah menonton video ini. Saya menarik kesimpulan bahwa hasil penelitian yang dilakukan peneliti dapat mengambil simpulan sebagai berikut. 1. Dengan program expert system melalui metode forward chaining berbasis web dapat dengan mudah mengetahui kepribadian seseorang dan mempermudah proses pengembangan diri sesuai kepribadian MBTI seseorang. Yang kedua, dengan program sistem pakar dengan metode chaining berbasis web dapat menampilkan hasil kepribadian seseorang berdasarkan MBTI dan dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan dari kepribadian masing-masing dan yang cocok berdasarkan kepribadian masing-masing. Nah, dan yang terakhir, dengan website berbasis expert system ini, tim 1% Indonesia Life School tidak perlu menggunakan cara manual dalam menentukan kepribadian user, sehingga mempercepat waktu dalam proses konsultasi psikolog tentang kepribadian MBTI. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kesempurnaan hanya milik. Mohon maaf bila ada kesalahan. Cukup ia yang pergi. Kami tetap di sini untuk pertanyaan kalian dengan senang hati. Namun, dikarenakan presentasi ini hanya dalam satu arah berupa video, kalian dapat bertanya melalui kolom komentar, dan insya Allah kita akan coba menjawabnya dengan baik. Oke, sekian presentasi sekaligus diskusi dari kami. Bila ada penyampaian dan pemilihan kata yang kurang tepat, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.